Dalam bulan suci Ramadan ini kami ingin menanyakan tentang asal-usul sejarah dari puasa yang diwajibkan kepada umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang berbahagia, bahwa puasa merupakan satu hal yang imanen dalam diri manusia, dalam arti secara fitrah. Manusia sebagai bagian dari animal kingdom itu punya satu kecenderungan untuk menahan diri. Jadi fitrah sesungguhnya itu puasa. Tetapi dalam Islam itu diakui bahwa puasa juga merupakan tradisi dari semua agama-agama dunia, baik agama samawi maupun agama ardi. Puasa sendiri dalam Islam sebagaimana dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 183 itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan kepada hamba-hamba Allah sebelum kalian. Ini bermakna bahwa puasa merupakan tradisi dari agama-agama sebelum Islam, baik itu agama Nasrani maupun agama Yahudi, bahkan agama Hindu dan agama Buddha sekalipun, mereka memiliki tradisi berpuasa sebagai wahana pengekangan diri dan peningkatan ranah spiritualitas manusia. Nah, puasa dalam Islam sendiri itu diwajibkan pada bulan Sya'ban, tahun kedua setelah Rasul hijrah ke Madinah. Ya. Jadi perbedaan apa yang ada antara puasa yang diwajibkan kepada umat Islam dan kepada umat-umat sebelumnya? Ya. Jadi seperti misalnya umat Nasrani itu memiliki puasa seperti puasa Good Friday menjelang Paskah. Itu mereka juga berpuasa. Ada tradisi Kristiani, misalnya mereka menghindari makanan-makanan yang bergengsi, misalnya seperti daging dihindari menjelang Paskah atau hal-hal kesukaan. Jadi inti pada pengekangan diri. Demikian pula umat Yahudi misalnya dalam tradisi Yom Kippur, hari pengampunan dosa, mereka juga berpuasa. Dan pada umat-umat terdahulu seperti umatnya Nabi Daud, mereka terbiasa puasa, satu hari puasa, satu hari tidak. Bahkan pada masa Nabi Musa alaihissalam ada tradisi puasa selama 40 hari. Jadi puasa itu dilakukan kaum-kaum sebelum Islam, seperti itu. Kemudian keuntungan-keuntungan apa yang didapat dari berpuasa di samping keuntungan-keuntungan kesehatan jasmani dan rohaniah, spiritual? Oke, pertama yang perlu kita garis bawahi bahwa Allah menurunkan puasa, as-siyam. Siam sendiri bermakna mengekang diri. Bahwa andai kata manusia dibiarkan tanpa aturan-aturan Tuhan, maka manusia akan mengikuti naluri hewaniahnya. Dan untuk menjadikan manusia sebagai manusia atau memanusiakan manusia, maka puasa menjadi salah satu alat training Allah bagi manusia. Jadi kalau bisa dikatakan, Ramadan ini merupakan sekolah spiritual selama 1 bulan, di mana manusia di training agar mereka memiliki pengekangan diri dari nafsu-nafsu hewani, sehingga pertama, keutamaan puasa menjadikan manusia menjadi manusia paripurna atau insan kamil. Yang kemudian kedua adalah munculnya empati. Empati dalam arti sebagaimana diriwayatkan bahwa puasa merupakan bulan rahmah, bulan cinta. Sehingga empati itu bisa dibangun melalui puasa. Kenapa? Karena selama siang hari manusia muslim itu dilatih oleh Allah untuk merasakan apa sih namanya lapar, apa sih namanya haus. Dan di situ didorong manusia untuk merefleksikan andai kata dia pada posisi-posisi yang tidak menguntungkan dalam sisi materi. Sehingga pada siang harinya mereka dibangun rasa empati mengenai penderitaan orang-orang lain. Jadi pada hakikatnya puasa itu memiliki ranah sosial juga, jika diterjemahkan lebih jauh lagi, adalah empati pada nasib sesama. Nah, kalau kita lihat sesungguhnya yang kedua, bahwa puasa adalah melatih kejujuran.
betapa pada hari ini kejujuran adalah satu hal yang sangat dipertanyakan pada perilaku manusia sekarang. Jujur pada lingkungan kerja, jujur pada posisi, jujur pada jabatan. Ini hal-hal yang diberangus melalui puasa. Kenapa? Karena dalam puasa manusia tidak mampu berbohong, padahal tidak ada manusia lain di sekitarnya. Maka dikatakan bahwa puasa itu adalah ibadah yang memiliki satu dimensi, yaitu dimensi spiritual. Kalau sholat itu dimensi spiritual dan fisik, ada 2 dimensi. Haji itu 3 dimensi, spiritual, fisik, dan material. Nah, puasa ini adalah ibadah yang hanya memiliki 1 dimensi, yaitu dimensi spiritual. Maknanya adalah hanya dia dan Tuhan yang memahami puasa itu. Jadi tidak bisa orang lain mengetahui dia puasa atau tidak, tetapi yang bersangkutanlah yang bisa menyatakan dirinya puasa, karena hanya dia dan Tuhan yang tahu dirinya sedang puasa. Jadi yang kedua adalah kejujuran itu yang ditingkatkan. Yang pertama adalah empati sosial, yang kedua adalah kejujuran yang bisa diterjemahkan secara luas. Tadi Anda menyebutkan bahwa ini suatu latihan ya, satu latihan fisik dan satu latihan jiwa. Ya. Tapi situasi umat Islam sekarang ini seperti dalam posisi yang terjepit ya. Ada yang mengatakan umat Islam sedang dalam situasi kalah. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini dengan kaitannya dengan puasa? Saya belum paham apa yang dimaksud kalah, Pak Anton. Coba bisa diklarifikasi lebih jauh yang Anda maksud. Seperti di dalam buku SBY itu disebutkan dari negara-negara teknologi maju, tidak ada satupun negara Islam. Dalam hal segi ekonomi pun, dari sekian banyak negara-negara maju yang ekonomi kuat, tidak ada satupun negara Islam. Bagaimana kita menjelaskan hal ini? Oke, terima kasih. Ya, memang harus diakui kalau negara-negara Muslim itu tertinggal pada sisi teknologi dan penguasaan ekonomi dunia. Ini sebenarnya bisa dilihat dari akar historis. Pada masa keemasan Islam abad-abad ke-13 misalnya, Islam merupakan agama yang mendukung sekali pengembangan ilmu dan teknologi. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad misalnya, terjadi penerjemahan buku-buku filsafat, musik, dan pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari Yunani ke dalam bahasa Arab. Dan tokoh-tokoh dunia pun muncul, dari ahli kedokteran, ahli bangunan dan sebagainya, ahli astronomi, itu pun muncul. Tapi kemudian ada satu keretakan sejarah kalau kita bisa bilang, yaitu ketika umat Islam itu terlena dalam kemakmurannya, sehingga mereka tidak menjaga satu turoth, satu warisan yang agung tersebut, dan lebih digiring kepada dispute atau perdebatan yang wataknya teologis. Ya, misalnya adalah perdebatan mazhabi antara mazhab A, mazhab B, ini mempertengkarkan hal-hal yang bersifat ibadah. Kalau sampai sekarang tetesan warisan perdebatannya ya, misalnya dalam pelaksanaan tarawih 21 apa 11, subuh kunut atau tidak, soli dibacakan, sholawat Nabi perlu dinyanyikan dan tidak. Ini menjadi perdebatan-perdebatan yang kemudian memperangkap orang-orang Islam hanya concern pada hal-hal teologi saja, sehingga melupakan hal-hal duniawinya. Padahal Rasul pernah memesankan ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia itu adalah lahannya akhirat. Artinya apa? Seseorang tidak akan mampu menikmati keindahan akhirat atau surga tanpa dia memiliki konsep mahayu hayuning bawono, atau mempercantiknya alam yang sudah dititipkan kepada manusia sebagai khalifatun fil ard, khalifah Tuhan di muka bumi ini. Itu mungkin akar sejarahnya seperti itu. Nah, kaitannya dengan puasa, saya pikir puasa merupakan momentum penting. Di samping yang pertama adalah empati sosial, yang kedua adalah kejujuran, yang ketiga adalah refleksi kolektif umat Islam. Jadi di dalam diam berpuasa, kata Rasulullah, sumtu shaim hikmatun, diamnya orang puasa adalah hikmah. Hikmah di sini berarti perenungan.
atas peristiwa-peristiwa lalu, teringat kesalahan-kesalahan, teringat dosa. Artinya tidak hanya secara individual ingatan-ingatan itu muncul, tetapi seharusnya puasa itu bisa menjadi satu kegiatan spiritual kolektif yang kemudian perenungan-perenungan menghasilkan kreativitas-kreativitas ke depan, mengaca kepada kegagalan-kegagalan masa lalunya. Itu Pak Anton. Jadi boleh dikatakan kemunduran Islam seperti kata Bung Karno, Presiden pertama RI, umat Islam sibuk dengan abunya tapi lupa apinya. Ya, ada benarnya Pak Anton. Artinya kita hanya berkutat pada masalah lipstick, ya, karena dakwah-dakwah yang bersifat lipstick, artinya simbolisasi-simbolisasi yang ditampakkan, itu kemudian tidak punya makna apa-apa secara kuat dibanding dakwah secara garam, ya kata Bung Hatta itu. Artinya Islam tidak perlu kemudian simbolisasi-simbolisasi itu dimunculkan sehingga memicu perdebatan, tetapi Islam bisa merasuk, menginfiltrasi, meresap ke dalam kehidupan umat. Jadi lebih kuat hal seperti itu. Jadi ketika pemberdayaan umat, tak perlulah kemudian simbolisasi-simbolisasi yang bersifat eksklusif itu dimunculkan, tetapi lebih menerjemahkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, itu seperti halnya garam yang bisa menghiasi masakan apapun. Pertanyaan terakhir, pesan-pesan apa yang Pak Parto ingin sampaikan kepada umat Islam di Melbourne, di Victoria sekarang? Yang bisa saya sampaikan adalah mudah-mudahan umat Islam Melbourne dalam melaksanakan puasa Ramadan ini bisa lebih membangun kesetiakawanan sosial, dalam arti empati sosial atas penderitaan para anak bangsa yang tidak seberuntung kaum muslimin yang hidup di Melbourne, sehingga ada satu kaitan emosional yang ingin memberdayakan masyarakat Indonesia di sana, sehingga tetes benefit atau fadilah dari puasa itu bisa direfleksikan dalam kegiatan-kegiatan yang nyata. Jadi amalia-amalia puasa tidak hanya pada ranah spiritual selama Ramadan, tetapi yang perlu penting lagi adalah setelah puasa itu kita menjadi a better person atau malah a worse person. Itu. Terima kasih Pak Parto, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih para pendengar dimanapun Anda berada di Melbourne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.